Seberapa lama kamu scrolling sosial media sambil rebahan dalam satu hari? Seberapa sering kamu menghabiskan uang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan lewat platform e-commerce? Seberapa besar uang yang kamu habiskan untuk ikut judi online? Berharap bisa kaya raya dalam semalam, tapi ternyata jadi miskin semiskin-miskinnya dalam hitungan jam. Mungkin kamu sudah di level kecanduan. Apa yang bisa kamu lakukan? Dopamine detox. What are your thoughts on dopamine detoxing? Is that legit? Does it work? Well, up until about 6 months ago, I would have said no. But my colleague Anna Lemke wrote She's this been on book. the show. Yeah, she's great. Fantastic. Dopamine detox jadi topik yang sangat hangat dibicarakan beberapa tahun belakangan. Apalagi setelah rilis video dokumenter Netflix berjudul Social Dilemma. Is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Mungkin aku cukup telat kalau bahas topik ini sekarang, tapi menurutku ngobrolin tentang dopamine detox ini masih sangat hangat dibutuhkan oleh generasi sekarang. Apalagi di era sekarang, semuanya dipermudah dengan adanya kemudahan digital, termasuk salah satunya sosial media. Kamu pernah nonton video lucu di TikTok, terus ngerasa senang? Kamu pernah posting konten di Instagram, terus banyak view-nya, dan kamu ngerasa senang banget? Kamu pernah dapat notifikasi dari gebetan di WhatsApp, terus hatimu ngerasa berbunga-bunga, ngerasa senang banget dan berbunga-bunga. Itu karena otakmu memproduksi hormon dopamin. When you feel good, your brain is releasing one of the happy chemicals, dopamine, serotonin, oxytocin, or endorphin. Secara mudah, dopamin adalah hormon pengendali emosi yang dapat mempengaruhi berbagai aktivitas manusia. Hormon pengendali emosi ini akan mempengaruhi terhadap timbulnya perasaan menyenangkan, seperti bahagia, jatuh cinta, atau percaya diri. Hormon dopamin memiliki banyak sekali peran, teman-teman. Tetapi dua peran besarnya adalah memberikan kita penghargaan berupa rasa senang, bahagia, serta membuat kita itu lebih termotivasi dalam melakukan apapun. Nah, ketika kamu melakukan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan, seperti main game, chatting sama gebetan, atau mungkin scrolling sosial media, otak akan langsung mengeluarkan hormon dopamin. Dan otak akan bilang, yes, ini sangat menyenangkan, lakukan lagi. Akhirnya kalau dopamin dikeluarkan dengan cara yang mudah dan berlebihan, orang bisa kecanduan melakukan sesuatu, main game, scrolling sosial media, pornografi, bahkan narkoba. Aku nggak bilang dopamin nggak penting ya. Kalau otak kita nggak bisa memproduksi hormon dopamin, kita akan menjadi orang yang nggak punya motivasi dan semangat dalam menjalani kehidupan. Yang paling parah, bisa mengalami depresi. Nah, intinya di sini adalah kita bisa mengendalikan produksi hormon dopamin agar tetap stabil, teman-teman, nggak kekurangan dan nggak kelebihan. Makanya ada konsep yang namanya dopamine detox. Kamu harus paham kalau aktivitas apapun yang kamu lakukan di sosial media itu direkam oleh platform. Platform sosial media paham betul apa yang kamu like, share, save, konten seperti apa yang kamu sukai, dan lain-lain. Is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored. Itulah sebabnya konten-konten yang muncul di berandamu kebanyakan konten yang sesuai sama interestmu. Sadar atau nggak sadar, teman-teman, kamu pasti pernah nge-like topik konten tertentu. Misalnya kucing gitu. Terus platform ngasih konten lain seputar kucing lagi. Kemudian kamu tonton sampai akhir. Bahkan sampai kamu share kontennya. Beberapa menit kemudian, beranda sosmedmu dipenuhi dengan konten-konten tentang kucing. Itulah cara kerja algoritma sosial media, teman-teman. Mengupayakan kamu tetap stay di platform tertentu dengan memberikan konten yang sesuai sama interestmu. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisnis model sosial media emang seperti itu, teman-teman. Mereka butuh perhatian dan waktumu untuk terus mantengin sosial media. Akhirnya ada brand tertentu yang masang iklan di sosial media tersebut. Dan iklannya muncul di beranda sosmedmu, seperti itu. Sosial media memberikan kita rasa bahagia, nyaman, dan senang dengan sangat mudah dan murah. Nggak perlu belajar siang dan malam, kemudian berprestasi di sekolah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nggak perlu disiplin olahraga, kemudian memenangkan perlombaan untuk mendapatkan kesenangan. Cukup buka sosial media, nonton konten-konten yang sesuai sama ketertarikanmu. Di situ kamu merasa senang dan senang. Dan disitulah hormon dopamin terus-terusan dikeluarkan oleh otakmu. Lah, terus apa masalahnya kalau kita bahagia dan senang ketika scrolling sosial media? Gak ada masalah, teman-teman, kalau kadarnya itu gak berlebihan. Menjadi masalah jika kadarnya itu berlebihan. Kita akan menjadi anak muda yang pengennya itu instan.
lebih suka rebahan sambil scrolling sosial media seharian. Dan yang paling parah, kita nggak bisa lepas dari sosial media karena ketergantungan. Jadi solusinya adalah dopamine detox. Apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Apapun yang berlebihan pasti memberikan dampak buruk. Apapun yang berlebihan bisa jadi menyeramkan. Kita hidup di mana untuk mencari kesenangan itu sangat-sangat mudah, teman-teman. Tinggal buka sosial media, scrolling konten sepuasnya, kita ngerasa senang. Dan gak kerasa, udah 1 jam waktu dihabiskan tanpa menghasilkan apa-apa. Hanya dengan 1 jari, kita itu bisa menyenangkan diri sendiri dan menghabiskan berjam-jam waktu kita. Kemudian mendapatkan kesenangan. Ini yang mengakibatkan produksi hormon dopamin di otak kita itu gak stabil. Dan itu berpengaruh pada produktivitas manusia. Dan dari situ, konsep dopamine detox pun muncul. Kenalin, ini Dr. Cameron Sepah, seorang psikolog dan asisten prof di University of California. Beliau yang memperkenalkan konsep dopamine detox. Secara gampang, dopamine detox adalah upaya untuk mengurangi produksi hormon dopamin dengan cara berpuasa. Bukan berpuasa makan atau minum ya, tetapi berpuasa untuk tidak melakukan aktivitas yang membuat hormon dopamin diproduksi dengan cara yang mudah. Puasa sosial media, puasa nge-game, puasa nonton video porno, ataupun yang lain. Kalau udah tahu hormon dopamin, kaitannya sama sosial media, dan bahayanya jika diproduksi secara berlebihan, maka selanjutnya apa yang bisa dilakukan untuk memulai dopamine detox? Yang pertama, with awareness. Kalau kamu udah terlalu sering menghabiskan waktu untuk sosial media, tanpa menghasilkan apa-apa, kamu harus sadar kalau kamu mungkin saja sudah di tahap kecanduan dan ketergantungan sama sosial media. Kesadaran terhadap kondisi yang kamu alami itu penting banget, supaya kamu bisa benar-benar mau keluar dari kondisi negatif ini. Kedua, tentukan batas waktu dopamine detox. Kamu bisa menentukan sendiri berapa lama sih kamu melakukan dopamine detox. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau berapa. Dengan menentukan berapa lama waktu dopamine detox, kamu akan lebih mudah mengukur dan menyelesaikan puasa dopamin ini. Ketiga, batasi akses smartphone. Smartphone menjadi alat utama kamu mengakses sosial media. Kamu bisa bikin aturan dan batasan dalam hal penggunaan smartphone-mu. Nggak perlu terlalu ekstrim, teman, untuk tidak menggunakan smartphone dalam 1 bulan full gitu. Cukup bikin aturan kecil dan diupayakan disiplin menjalankan aturannya. Contoh misalnya gini, aku hanya buka smartphone selama 10 menit setelah aku menyelesaikan tugas harianku gitu. Aku hanya buka smartphone di jam siang dan sore setelah pulang kerja. Seperti itu. Keempat, cari alternatif aktivitas yang produktif biar kamu nggak bosan, teman-teman. Kamu harus nyari alternatif aktivitas lain yang nggak kalah seru dibandingkan scrolling sosial media, tapi masih terbilang produktif ya. Bisa baca buku, jogging, nulis, nge-game, ikut event, join komunitas, dan lain sebagainya. Itu aja teman-teman video kali ini. Apa yang aku sampaikan hanya sedikit tentang dopamine detox. Kalau kamu pengen mendalami topik ini, kamu bisa cari konten atau artikel yang membahas topik ini secara mendalam. Jangan lupa follow, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik seputar digital dan productivity, dan juga tips dan trik Facebook Pro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam produktif.